Apa cerita lain dari hikmah yang bisa kita petik tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah sosok yang kaya raya. Beliau tumbuh dari keluarga Quraisy yang kaya raya, berkecukupan, berkelebihan, pedagang sukses. Maka tadi saya sempat sebutkan, pernah di umur 12 beliau sudah berdagang bersama Rasulullah SAW ke negeri Syam. Nah, karena kayanya ini, ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki banyak harta dan orang terpandang di kelompok kafir Quraisy Mekah. Maka ketika Abu Bakar masuk, kekuatan kafir Quraisy seolah menjadi berkurang. Karena apa? Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya tidak ingin kelompok-kelompok elit dari mereka percaya dengan agama yang dibawa Rasulullah. Tapi Abu Bakar tidak mengubris, karena memang dasarnya Abu Bakar ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi backup utama dari Rasulullah SAW. Ternyata perjuangan Abu Bakar dalam menemani Rasulullah berlanjut hingga anak tersayangnya pun sekalipun diberikan kepada Rasulullah. Tidak hanya harta. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Bakar yang kaya raya itu ketika masuk Islam, dia tidak meninggalkan apa-apa saat meninggal dunia. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang tidak lain adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada abahnya ketika sudah tua, "Wahai bapakku, engkau tidak punya apa-apa lagi. Kalau engkau meninggal, uang mana yang harus aku belikan kain kafan untuk membungkusimu?" Apa kata Abu Bakar? "Tidak usah repot-repot. Bungkuslah aku dengan kain kafan dari jubah yang selama ini aku pakai menjadi makmum ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW." Jadi Abu Bakar itu seorang khalifah, orang yang kaya raya, as-sabiqunal awwalun, al-mubasyirina bil jannah. Itu ternyata meninggalnya sangat sederhana, tidak membawa apa-apa. Karena semua hartanya sudah diberikan oleh Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya melalui perjuangan Islam. Dalam perang Badar, Abu Bakar menyumbang sangat besar. Perang Uhud juga demikian. Itu di luar dari cara Abu Bakar untuk mengembangkan dan mengajarkan Islam dengan pendekatan dirinya. Salah satunya membebaskan Bilal bin Rabah. Ketika Bilal sudah mangap-mangap karena disiksa oleh tuannya saat itu, karena Bilal percaya kepada Al-Ahad atau Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada tauhid. Seharusnya kalau sudah begini harganya murah, tapi tidak. Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang mahal dari tuannya. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar ingin menunjukkan Islam itu keren. Nah, pelajaran penting untuk kita di akhir zaman ini, kita harus bangga dengan Islam. Dan Islam itu keren, Islam itu kaya. Tidak boleh kelihatan miskin dan kelihatan kere, peminta-minta. Contohnya Abu Bakar. Dana mana yang dipakai? Dananya sendiri. Makanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah kita berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Harta kita dan jiwa kita, itulah cara perjuangan terbaik. Kalau kita hari ini bisa berjuang membangun masjid, bangun pesantren, mungkin masih baru harta kita. Bagaimana dengan diri kita? Atau sebagian orang lain karena nggak punya harta, bisa membantu membangun masjid, membangun pesantren dengan tenaganya, tapi tidak bisa nyumbang. Abu Bakar sosok yang menjadi teladan kita untuk bisa mewujudkan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, sampai di situkah cerita tentang keluar biasaan Abu Bakar? Tidak. Masih banyak lagi yang lainnya. Salah satunya adalah dalam satu riwayat disebutkan, kalau kamu ingin tahu kebaikan Abu Bakar, maka niscaya kebaikan seluruh penduduk dunia ini yang muslim, jika dibanding dengan kebaikan Abu Bakar, niscaya tetap akan kalah dengan kebaikannya Abu Bakar. Artinya, jika kita timbang kebaikan Abu Bakar di sektor kanan, kebaikan seluruh penduduk manusia, selain Rasulullah dan Abu Bakar tentunya, di samping kiri, masih lebih besar kebaikannya Abu Bakar dalam menjaga keimanan kepada Allah, menjaga perjuangan Rasulullah. Jadi kita nggak ada apa-apanya, makanya nggak boleh sombong. Siapapun, mau kiai, mau ustadz, mau ulama, mau siapa aja, jangan sombong. Kalau engkau belum bisa mengatakan bahwa diriku, hartaku, semuanya adalah milik Allah dan Rasulnya, kita sejatinya bagian dari debu-debu kecil yang nggak ada nilainya dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu di riwayat yang lain disebutkan, kalau kamu ingin tahu kebaikannya Umar, maka separuh dari kebaikan Abu Bakar itulah kebaikan Umar. Artinya, jika dibanding kebaikan Umar dengan kebaikan umat manusia ini,
separuh kebaikan umat manusia masih tidak akan mengalahkan kebaikannya Sayyidina Umar. Ini hebatnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dan kemuliaan ini diwujudkan oleh Allah, makamnya Abu Bakar pun tidak ditaruh di sembarangan tempat. Tapi makamnya Abu Bakar persis berdempetan dengan sang terkasih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia tanggal 23 Agustus sekitar 11 Hijriah setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira riwayat lain ada mengatakan 13 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa aminin yang dirahmati Allah, apalagi yang bisa kita ambil hikmah? Abu Bakar itu kalau sudah berjuang untuk Allah dan Rasulnya tidak pakai pikiran. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya itu semua diberikan untuk Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Hingga akhirnya anak terkasih, anaknya tokoh, kaya, tapi tetap Abu Bakar ingin menjadi teman terbaik sekaligus sahabat terbaik dan mertua terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah itu istimewa. Selain hubungan sahabat, teman ketika kecil, sahabat seperjuangan yang membackup Rasulullah di masa-masa awal, tapi sekaligus Rasulullah adalah menantu dari Abu Bakar As-Siddiq, alias Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya cerita ini, dan sungguh merugilah kita yang tidak bisa mengambil hikmah dari pelajaran berharga ini. Lalu apa kontribusi yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pengembangan Islam pasca Rasulullah wafat? Jelas, Abu Bakar adalah sosok yang luar biasa, yang ketika Rasulullah masih hidup, kalau Rasulullah nggak bisa ngimami sholat, yang diperintah oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Jadi dalam beberapa riwayat disebutkan Rasulullah kadang pernah sakit atau uzur, sehingga nggak bisa ngimami sholat di Masjidin Nabawi. Siapa yang disuruh? Abu Bakar suruh maju. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, sempat terjadi perdebatan antara kelompok Muhajirin dan Ansor. Ada masing-masing kandidat yang diajukan Muhajirin, ada masing-masing kandidat yang diajukan oleh kelompok Ansor. Berdebat panjang sehari dua hari hingga makam Rasulullah, alias pemakaman Rasulullah itu sempat tertunda. Karena kepemimpinan orang Islam harus ada yang melanjutkan. Singkat cerita, Abu Bakar sebagai sesepuh, teman dekat, mertua sekaligus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berbicara. Kalau demikian, saya mengusulkan kepada para hadirin dari jamaah Muhajirin dan Ansor, bagaimana kalau kita menetapkan di antara dua orang terbaik ini. Yang satu namanya Ubaidah, di situ diriwayatkan Ubaidah, mungkin Ubaidah bin Jarrah atau Ubaidah yang lain, wallahu a'lam bishawab. Yang satu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Abu Bakar yang paling sepuh, bukan dia malah yang harusnya mengambil alih atau mengklaim bahwa saya yang paling berhak, tapi dia mengumumkan sebaiknya Umar bin Al-Khattab atau Ubaidah bin Jarrah. Wallahu a'lam. Apa yang terjadi? Karena sahabat Rasul itu memang hatinya sudah lillahi wahdah, hanya ikut sunnahnya Rasulullah. Justru Umar dan Ubaidah ini mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak layak untuk menempati posisi sebagai khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang paling layak adalah engkau. Kenapa? Karena engkaulah yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah tidak bisa untuk mengimami sholat karena uzur, engkau yang diminta Rasulullah menggantikan. Kalau urusan Allah saja, urusan yang berkaitan dengan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Rasul memilih engkau, apalagi cuma urusan dunia. Sepakat semuanya. Maka Ansor dan Muhajirin bersepakat. Diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifahnya Rasulullah SAW yang pertama. Maka sejak itu ada istilah Khulafaur Rasyidin. Ada istilah khalifah pertama Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Jadi bukan Rasul. Bukan pemimpin. Bukan presiden. Bukan raja. Tapi pengganti Rasulullah. Jadi kalau ada yang bilang, ayo kita bikin khilafah. Mari kita bikin khilafahan. Khilafahan siapa? Ganti siapa? Kalau ganti Rasulullah, oke. Dan itu sudah selesai. Karena Ar-Rasyidin cukup sampai di Al-Arba'ah. Yang 4 itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah itu bukan lagi Khulafaur Rasyidin. Kekhilafahan Islamiyah. Yang basisnya adalah berbasis keturunan. Nah ini tentu sudah tidak Ar-Rasyidin lagi. Nah kalau setelah 4 pemimpin itu tidak lagi Ar-Rasyidin, apalagi kekhilafahan zaman sekarang. Hati-hati, makanya jangan mudah terkecoh dengan iming-iming kekhilafahan, tapi justru malah menjerumuskan. Ngaji sejarah yang benar, insya Allah selamat.
Para pemirsa Aminin dimanapun berada yang dirahmati Allah, maka sejak Abu Bakar menjadi khalifah pertama dari Rasulullah SAW, tugas-tugas menjaga agama, menjaga Islam, dan menyebarkan Islam terus dikawal. Termasuk mulai mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi kalau ditanya, pertama kali mushaf itu dikumpulkan dalam satu mushaf atau Al-Quran yang terserak di mana-mana, dikumpulkan dalam satu mushaf itu zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baru ketika zamannya Sayyidina Utsman, itu ditulis ulang lalu disebarkan. Tapi yang ngumpulin pertama zamannya Abu Bakar. Ini peran besar Abu Bakar. Kalau kita hari ini bisa baca Quran karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, Abu Bakar ikut terus mengawal Islam hingga Islam tersebar ke negeri Syam. Syam itu kalau sekarang masuk Suriah, Palestina, Jordan, Lebanon atau Libanon dan sekitarnya. Termasuk sampai ke Irak, ke daerah Basrah. Itu zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu memimpin hanya kurang lebih 2 tahun sekian. Ya katakanlah hampir 3 tahun. Luar biasa. Sekaligus karena Rasulullah meninggal, banyak orang-orang yang muslim, mukmin saat itu menjadi murtad gara-gara tidak mau bayar zakat, ada yang kecewa dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada masa inilah mulai muncul kelompok Sunni dan Syiah. Kenapa? Karena kelompok Sunni yang diikuti oleh mayoritas para sahabat itu memikirkan persoalan umat dengan cara musyawarah. Tetapi kelompok Syiah berpikir bahwa harusnya yang ganti Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali, bukan yang lain. Karena Sayyidina Ali adalah menantu dari Rasulullah SAW dan kerabat dekat Rasulullah, yang tidak lain adalah keponakan dari Rasulullah SAW. Tapi pemirsa Aminin yang dirahmati Allah, mungkin Syiah lupa bahwa Abu Bakar selain pejuang sejati, teman dan sahabat paling setia, juga mertua dari Rasulullah SAW. Nah, ini cerita tentang apa peran Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal. Besar sekali. Menjaga Islam, memerangi kelompok-kelompok yang murtad, terutama yang tidak membayar zakat, dan terus mengekspansi Islam ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Lalu, berkaca pada riwayat dan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq yang begitu luar biasa tadi, apa relevansinya dengan kehidupan kita saat ini? Tentu saya tadi beberapa kali mengatakan sangat banyak relevansinya. Sangat banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita bisa belajar tentang bagaimana menjadi orang-orang yang paling beriman di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Komitmen keberimanan ini tidak hanya ditunjukkan dalam ikrar, pengakuan lisan kita, tetapi ditunjukkan dengan perilaku dan tasjih, dukungan amalan-amalan kita. Nah, kalau hari ini kita mengaku orang yang paling beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tunjukin apa wujud keimanan. Kalau wujud keimanan hanya dengan kata-kata saya beriman, share ke sana kemari melalui sosial media, melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan seterusnya, nonsense. Wujud keberimanan itu harus diiringi dengan komitmen yang nyata dalam akhlak dan perilakumu sehari-hari. Kalau kamu mengaku iman kepada Allah, jangan ada yang lain yang menjadikan sekutu Allah. Kalau kamu mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan ada yang lain yang kamu contoh dan teladani dalam berperilaku. Karena Allah adalah sumber dari segala sumber dalam membangun keimanan kita, dan Rasulullah adalah teladan dan contoh terbaik dalam kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Abu Bakar adalah teladan tanpa henti yang bisa kita terus ambil hikmah dan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Muhammad Nur Hayid, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan terima kasih, syukron wa dumtum fil khair. Jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.